Alhamdulillah kalau hidup semua berarti sehat semuanya ya. Ya, alhamdulillah. Ada yang tahu nggak? Hari ini kita akan membahas materi tentang apa? Belum. Jadi ini pembahasan materi kita pada hari ini yaitu tentang etika berorganisasi. Di sini ada yang pernah ikut organisasi nggak? Coba sebutin apa aja organisasi yang pernah kalian ikutin di sekolah. Banyak. Salah satunya apa coba kita? OSIS. Apa ini? KNR. Apa? Rohis. Terus English Club, komputer, English Club. Nah, masih banyak lagi ya kegiatan organisasi-organisasi yang disediakan oleh sekolah. Nah, jadi dalam berorganisasi itu kan pasti ada etika-etikanya. Kalian dalam berorganisasi juga pasti memiliki etika dalam berorganisasi kan? Ya, Bu. Oke. Jadi ada yang tahu nggak pengertian dari organisasi secara bahasa? Organisasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu organon yang artinya alat bantu atau instrumen. Sedangkan secara istilah, organisasi adalah sistem sosial yang dikoordinasikan yang telah disepakati untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dalam berorganisasi ini memiliki 4 unsur, yang dimana unsur tersebut yaitu yang pertama tujuan suatu organisasi. Itu ya, mengenai unsur organisasi itu ada 4. Yang pertama yaitu tujuan organisasi untuk mencapai suatu barang atau pelayanan. Nah, jadi maksudnya suatu organisasi itu dibuat pasti kan ada sesuatu yang ingin dicapai dalam organisasi tersebut, entah itu barang atau pelayanan. Nah, barang ini maksudnya misalkan pembuatan produk. Nah, itu organisasi dibuat untuk mencapai suatu barang. Kemudian pelayanan itu misalkan kayak unit kesehatan atau pelayanan pendidikan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu pembagian kerja. Nah, organisasi ini juga kan dibuat untuk pembagian kerja. Dalam sebuah organisasi itu pasti kan banyak tuh orang-orangnya, nggak cuma satu. Nah, di dalam organisasi tersebut maka dibagiin sistem kerjanya itu, tugasnya itu apa-apa saja. Kemudian yang ketiga itu hierarki kewenangan. Nah, jadi dalam suatu organisasi tersebut orang-orang tersebut itu berhak untuk bertindak dan memberikan tugas kepada pribadi yang lainnya atau kelompok di dalam suatu organisasi tersebut. Nah, yang keempat yaitu sumber daya. Nah, kan di dalam sebuah organisasi itu terdapat manusia-manusia ya. Nah, itu disebutnya dengan sumber daya manusia. Mungkin itu ya yang Ibu sampaikan materinya berkaitan tentang tadi pengertian. Yang kedua yaitu unsur-unsur organisasi. Ada yang mau ditanyain nggak sebelumnya? Cukup, Bu. Oke, kalau cukup di sini Ibu punya 4 kartu. Yang dimana kartu tersebut ini nanti akan dibagikan ke 4 kelompok. Jadi Ibu minta kalian untuk berhitung mulai 1 sampai 4.
Satu, dua, tiga, empat. Oke, udah dibagi ya. Jadi satu kelompoknya, jadi udah dibagi ya. Ada 4 kelompok. Di sini untuk perwakilan kelompok silakan untuk mengambil 4 ini, 4 materi. Silakan Afi. Oke, itu tadi ya. Udah dibagiin ada 4 kartu di mana di dalamnya itu ada perintahnya untuk ada perintahnya. Kemudian kalian bersama kelompok itu mencari apa yang diperintahkan. Oke? Baik Bu. Nah di situ kalian tulis jawabannya. Kemudian nanti perwakilan juga akan membacakan hasil dari diskusi kalian, hasil dari pembahasan kelompok kalian masing-masing. Oke, Ibu kasih waktu kalian 15 menit. Udah semua? Udah dulu. Oke, kalau udah semua. Jadi selanjutnya di dalam kartu tersebut itu kan kalian suruh mengisi materi tentang etika dalam berorganisasi. Oke, silakan satu kelompok perwakilan itu maju ke depan. Dibacain ya hasil dari kerja kelompok kalian. Dan di sini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami, yaitu yang pertama memiliki niat dan tujuan yang mulia. Sebagai organisasi pasti didirikan karena ada niat dan tujuan. Niat dan tujuan didirikan organisasi sangat menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam organisasi, meskipun nantinya keberlangsungan organisasi akan bergantung pada etos individu dan kelompok dalam organisasi. Jadi apabila niat dan tujuan yang mulia, maka dibentuknya organisasi akan lebih bermanfaat sesuai dengan niat dan tujuan. Mungkin sekian versi dari kelompok kami. Saya ayo kelompok kedua, silakan. Mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok membacakan seorang dalam berorganisasi itu harus memiliki sikap amanah dalam mengemban tugasnya. Nah, dengan adanya sikap amanah ini, pembagian tugas yang dilakukan oleh pembina organisasi itu menjadi optimal. Sikap ini itu menimbulkan kepercayaan organisasi itu menjadi lebih tumbuh sehingga memberi dan melaksanakan tugas sangat lebih ulet dalam tindakan. Dan jika sikap amanah ini tidak dilaksanakan, maka berbagai penyelewengan itu akan terjadi sehingga timbul keraguan untuk mempercayakan sebuah tugas dalam organisasi tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil dari diskusian kami mengenai saling tolong-menolong. Nah, dalam organisasi, pembagian tugas merupakan suatu unsur signifikasi untuk mencapai tujuan dalam organisasi. Oleh karena itu, sikap saling tolong-menolong merupakan sikap yang wajib dilakukan dalam berorganisasi. Satu hal yang harus digarisbawahi dalam sikap tolong-menolong adalah kesesuaian dengan pembagian tugas yang diberikan. Jika tugas yang kita miliki belum terselesaikan, maka jangan mengikut-campurkan tugas yang diberikan orang lain. Mungkin hanya itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terakhir kelompok 4.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang berkomunikasi dengan baik. Jadi untuk menjalankan organisasi yang baik, hubungan antara individu dan kelompok dalam organisasi juga harus baik. Hubungan baik dapat ditumbuhkan dan juga dijaga dengan komunikasi yang baik. Nah, ada 5 prinsip dalam berkomunikasi. Yang pertama, kaulan harian. Yang kedua, kaulan harian. Yang ketiga, kaulan sajidan. Yang keempat, kaulan berkaitan. Dan yang terakhir itu kaulan ma'rufan. Mungkin sekian dari kelompok 4. Saya itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi pembahasan dari kelompok kalian yaitu mengenai etika dalam berorganisasi. Itu kan tadi sudah disebutkan ada 4. Yang pertama yaitu niat dan tujuan yang mulia, yang kedua amanah, yang ketiga saling